Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku yang berada di rumah. Dan Pak Guru harap kalian dalam kondisi sehat walafiat di masa pandemi seperti sekarang ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berbagai macam rahmat. Rahmat yang pertama, rahmat kesehatan dan rahmat akan kesempatan. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan ke Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya. Pada kesempatan ini Pak Guru akan memperkenalkan diri bahwa nama Pak Guru adalah Hendri Agung Mahendra selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Sarana Prasarana. Pada materi yang ingin Pak Guru sampaikan pada pagi hari ini adalah kesehatan reproduksi remaja. Apa itu reproduksi? Re itu kembali, produksi, membuat atau menghasilkan. Jadi reproduksi suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidup. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera, fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan sistem reproduksi. Siapa itu remaja? Remaja menurut Adolphen terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama pra-remaja, remaja awal, remaja pertengahan, dan remaja akhir. Remaja, pra-remaja itu sering disebut dengan prapubertas, dan remaja awal sering disebut dengan pubertas. Kenapa kita harus mengetahui KIE? KIE itu adalah komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai kesehatan reproduksi adalah hal yang sangat penting. Survei membuktikan bahwa 111 juta kasus PMS itu diderita oleh kelompok usia di bawah 25 tahun. Remaja sangat berisiko tinggi terhadap IMS termasuk HIV atau AIDS. Sehingga setiap 5 menit remaja di bawah usia 25 tahun terinfeksi HIV dan setiap menitnya 10 wanita yang berusia 15-19 tahun melakukan aborsi tidak aman. Lebih dari 500 juta usia 10-14 tahun hidup di negara berkembang dan rata-rata pernah melakukan hubungan suami istri pertama kali di bawah usia 15 tahun. Kenapa? Yang pertama, belum tumbuhnya kesadaran akan pentingnya kesehatan reproduksi, terutama di kalangan remaja. Lalu kenapa lagi? Masih dianggapnya tabu bahwa pendidikan seksualitas sejak dini. Perubahan gaya hidup global dan desakan jumlah penduduk dan perubahan struktur penduduk itu sendiri. Pendidikan kesehatan reproduksi merupakan suatu proses yang integratif dengan memadukan pengetahuan biologis, nilai moral, aspek psikologis, dan berlandaskan agama. Menyesuaikan dengan kebutuhan anak, proses ini seharusnya dilakukan sejak dini mulai dari lingkungan keluarga. Nah, tujuan pembelajaran komunikasi, informasi, edukasi kesehatan reproduksi itu diantara lain melakukan penyuluhan KIE kesehatan reproduksi di tingkat puskesmas. Yang kedua, melakukan KIE kesehatan reproduksi di kalangan anak remaja, khususnya pada institusi sekolah. Yang ketiga, tujuannya untuk melakukan penyuluhan KB secara terpadu dengan pelaksanaan upaya kesehatan reproduksi di tingkat puskesmas.
Sekilas teori dari reproduksi. Seksualitas. Pengertian dari seksualitas, semua yang berhubungan dengan manusia sebagai makhluk sosial, baik itu emosi, kepribadian, sikap, dan lain-lain. Seksualitas berasal dari kata seks. Artinya, yang pertama jenis kelamin, yang kedua reproduksi seksual, yang ketiga organ seks, yang keempat rangsangan, dan yang kelima hubungan seks. Arti seks yang pertama jenis kelamin, bahwa jenis kelamin itu ada laki-laki dan ada perempuan. Reproduksi sosial yaitu membuat bayi. Organ seks untuk lelaki mempunyai penis, dan yang perempuan dia mempunyai vagina. Rangsangan gairah seksual seperti getaran dalam tubuh, dan hubungan seks yaitu organ seks laki-laki bertemu dengan organ seks perempuan. Nah, isu bahasan mengenai seksualitas, yang pertama, satu organ reproduksi, yang kedua pubertas, dan yang ketiga kehamilan, serta yang keempat konsekuensi dari hubungan bebas. Yang pertama itu tidak aman, aborsi dan penyakit, termasuk HIV atau AIDS. Jadi, diharapkan para remaja harus bisa berpikir cerdas. Cerdas memikirkan masa depan, tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif, apalagi terjerumus dalam hubungan seks bebas. Nah, itu pemahaman yang harus kita ketahui bersama. Pendidikan, pengetahuan, informasi mengenai seksualitas jangan dianggap sebagai ilmu tabu, tetapi harus menjadi ilmu yang harus diketahui sejak dini. Demikian presentasi yang bisa Pak Guru berikan. Terima kasih. Mohon maaf bila mana ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.